Pemirsa, sidang perceraian Dodi Sudrajat dengan sang istri Puput kemarin kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang beragendakan mediasi. Puput yang didampingi kuasa hukumnya terlihat hadir di persidangan, sementara Dodi justru memilih tak hadir dalam sidang. Ini sidang kedua ya, sidang kedua kemudian tergugat yaitu Pak Dodi belum bisa hadir juga, walaupun udah dipanggil secara patut oleh pengadilan. Nah, kemudian tadi tetap dilanjutkan persidangan kaitan menanyakan langsung ke prinsipal ya, Mbak Puput ya, dalil-dalil gugatannya bersesuai nggak dengan yang dia rasakan gitu. Tidak ada kabar ya, baik dari pengadilan juga maupun dari Mbak Puput juga nggak ada komunikasi ya, kehadirannya alasannya nggak ada. Sidang tadi itu ya sih hanya sekedar menanyakan kepada Mbak Puput alasan perceraian, hak asuh anak segala macam, seperti itu aja sih kurang lebih. Ya, saya hanya menjawab apa yang majelis hakim tanyakan sesuai fakta yang ada. Prinsipnya kita ngikutin dari pengadilan aja ya. Apa yang diputuskan oleh pengadilan ya kita jalanin gitu. Terkait perstek atau tidaknya kita lihat aja nanti. Kalau toh tergugat nggak hadir, ya kalau perstek harus putus seperti itu ya kita terima gitu ya. Ketidakhadiran Dodi dalam persidangan disambut Puput dengan senang hati lantaran Puput memang benar-benar berharap ingin segera berpisah dari Dodi. Sidang lanjutan persidangan Dodi dengan Puput akan digelar pada 4 April mendatang dengan agenda pembuktian dan saksi dari pihak Puput. Sidang berikutnya itu ditunda, seharusnya hari ini bisa masuk bukti ya, Mucoy ya, karena dikasih kesempatan 1 minggu lagi untuk pembuktian tanggal 4 April 2022, Senin depan. Ya kalau nggak datang kan bukannya lebih cepat ya? Iya nggak sih? Sebenarnya hak dia ya. Aku nggak tahu deh. Atau tidak. Tapi yang jelas kita sebagai penggugat kita wajib hadir gitu ya. Kalau kita nggak hadir, kita penggugat masalahnya. Kalau tergugat sah-sah aja dia nggak hadir. Nanti ya majelis akan memutuskan, itu perstek ya, bisa. Kalau dia hadir ya kita periksa pokok perkaranya. Ya lebih cepat lebih baik. Emang nawaitunya udah pengen cepat-cepat. Ya udah pokoknya pengen cepat-cepat selesai aja. Udah sangat bulat, kalau nggak bulat nggak ada di sini lah, ya kan? Ya mengalir aja. Ramadan kemarin juga kita sering nggak satu meja makan juga. Aku harus di Pemalang harus ngurusin kerjaan ini itu, dia stay di sini. Sudah biasa. Nggak ada bedanya. Bukan, nggak ada sangkut pautannya sama kasus perkara yang sekarang lagi berjalan, nggak ada. Ini real dari ya tidak kecocokan. Justru kalau aku pikir ini momen yang sangat tepat ya. Dulu kan aku tarik ulur karena aku masih berpikir nanti dia mau seperti apa, nanti dia bagaimana ketika aku tinggal. Dan Mayang posisinya dulu masih di bawah umur kan, masih di bawah 17 tahun. Sekarang Mayang satu udah gede, udah dewasa, udah 18 tahun. Dan sekarang Dedi pun ya udah waktunya yang tepat. Dedi sekarang udah lebih mandiri, dia udah banyak uang kan. Terus dia dikelilingi oleh orang-orang yang tepat. Ya ini saatnya saya jadi lebih legowo, lebih ikhlas gitu. Kalau dulu kan masih sempat saya pikirkan kalau nanti saya tinggal nanti gimana dia. Sementara itu, kesedihan masih menyelimuti hati Kalina Oktarani yang baru saja ditinggal Mama EN untuk selama-lamanya. Untuk mendoakan sang mama, Kalina pun menggelar acara tahlilan dan pengajian yang dihadiri sahabat dan kerabat Kalina di kediamannya di kawasan Ciputat, Tangerang. Lantas, benarkah Kalina masih merasakan kehadiran sang mama di sisinya? Ini kan malam pertama ya, tarian pertama tadi ada dari pengajian dari masjid, terus ngundang tetangga sama saudara-saudara aja, terus ada sahabat-sahabat aku juga datang, terus ada Aming, ada banyaklah ada sahabat-sahabat aku yang datang gantian tuh. Dan masih pada kumpul juga.
kan tadi silih berganti datang teman sahabat-sahabat aku, jadi pas lagi kosong itu keinget gitu lah, pastilah kayak ada sedihnya kayak gitu. Cuma pas giliran ada teman ketawa lagi, sedih lagi. Ya wajar lah karena masuk bener-bener baru kan, baru tadi siang juga mama dikubur kan. Ini aja lagi pada ngeliat-liatin foto-foto gitu kan, apalagi maksudnya kayak tadi aku lihat foto-foto waktu mama masih seumur aku ada, terus waktu mama masih bener-bener sehat banget, kayak apa ya, bener-bener masih nggak nyangka lah kayak gitu. Kayak aku masih, tadi aja aku baru bilang sama sahabat aku, kayak gini ya teh rasanya ya. Maksudnya aku masih belum nyangka juga, aku ngerasa mama masih ada di sini gitu. Ya, sempat dituding sebagai anak tak berbakti, nyatanya Kalina begitu setia mendampingi dan merawat sang mama saat berada di rumah sakit hingga detik-detik menjelang kepergian mama menghadap sang ilahi. Ada yang bilang katanya Kalina itu sekarang baru ngerasakan kehilangan ibu apa segala macam, kemarin jadi anak durhaka. Kalau aku bilang ini, setiap manusia, setiap anak itu pasti ada yang namanya ribut sama orang tua. Tapi kan cukup bukan ribut gimana ya, antara anak dan orang tua gitu, pasti itu ada lah gitu di dimanapun gitu. Cuma gimana ya kita dan orang tua yang menyikapinya kan. Dan tapi aku alhamdulillah sih nggak menyesal, karena memang di akhir mama hidup tuh aku benar-benar bersama mama terus gitu. Tiap hari aku sama mama, bahkan sampai saat mama menghembuskan nafas terakhir pun aku yang nuntun mama tuh. Alhamdulillah aku nuntun mama, di telinga mama sampai yang ibarat itu kayak helaan nafas terakhirnya. Hubungan Kalina dengan almarhumah Mama En memang sempat memanas lantaran Kalina dituding menelantarkan mama yang tengah sakit. Bahkan kala itu almarhumah Mama En menuding Kalina melakukan tindak kejahatan kemanusiaan. Meski sempat terpancing emosi, namun Kalina berusaha memahami mama. Mama, aku tahu Rani tahu mama masih ada di sekitar Rani, dan mama akan selalu ada di hati Rani. Mama gak pergi, cuma kita sekarang hanya dipisahkan sementara, dan suatu saat insya Allah kita dipertemukan di jannahnya, karena Rani selalu berdoa mama ditempatkan yang terbaik sama Allah di surganya Allah. Mama itu bukan sekedar ibu untuk aku, dia sahabat, beliau tuh teman ngobrol sebenarnya. Jadi orang-orang taunya tuh kita tuh adik kakak, karena memang usia kita yang nggak beda jauh ya, karena mama akhirin aku waktu usia muda. Jadi kayak teman berantem juga gitu, makanya kita sering beda pendapat, terus teman curhat segalanya sih gitu. Jadi kayak teman buat ngajarin aku banyak hal, kayak beliau bukan hanya sekedar ibu untuk aku gitu, dia segalanya. Dan sejak mama menutup mata, aku hanya mau mengenang yang indah-indah antara aku sama mama. Sebagai seorang anak, Kalina paham jika ia harus berbakti kepada wanita yang telah melahirkannya. Dan Kalina akhirnya mencoba berdamai dengan mama dengan menjenguk dan merawat mama tercinta hingga akhir hayatnya. Namun kehilangan mama jelang Ramadan tentu saja membuat Kalina terpukul. Bagaimana tidak, tahun ini Kalina harus merasakan Ramadan tanpa ditemani mama. Lantas, adakah keinginan almarhumah Mama En yang belum diwujudkan Kalina? Mama terakhir pengen ketemu Aska dan udah tercapai juga gitu. Cuma ya aku ngerasa masih ada utang, dan mati utang bukan utang berupa bukan berupa materi ya, tapi karena mama sempat mama pengen nanti kapan-kapan jalan sama Neng Ani lagi, kita ke nginep di hotel lagi ya kayak gitu. Terus dia tuh mama juga sempat bilang katanya mama kangen, mama pengen sehat kayak Neng Ani gitu. Jadi kayak apa ya, sekarang menurut aku mama udah gak ngerasain sakit lagi gitu, bener-bener keinginan mama udah terkabul, mama udah sehat lagi di sana gitu. Jadi aku ngerasa
sebagai anak mungkin aku belum bisa memberikan yang terbaik gitu, tapi alhamdulillah aku udah bisa memberikan yang baik untuk mama, dan aku merasa aku juga sudah menjadi anak yang bertanggung jawab kok gitu. Walaupun mungkin karena sebelumnya tuh ada masalah sama mama sampai ada berita sana sini, tapi aku nggak mau lagi mengingat masa itu gitu. Dan sekarang mama udah bahagia di sana dan aku mau mengingat mama yang baik-baiknya aja.